warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Leni di sini. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tempat-tempat yang ada di sekolah kita ini. Yang pertama ada baby daycare. Baby daycare ini tempat untuk adik-adik bayi yang usianya di bawah 3 tahun. Ada koperasi. Koperasi ini tempat untuk menjual segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah maupun beberapa snack yang bisa dibeli anak-anak di sekolah. Selanjutnya ada kantor. Kantor ini tempat untuk pembayaran yang di dalamnya ada Ustadz Syawal sebagai administrasi dan ada juga tempat untuk Ustazah Leni di sana sebagai kepala dekan. Selanjutnya ada ruangan outdoor. Ruangan outdoor di situ terdapat beberapa mainan, ada ayunan, ada perosotan, terus ada apa lagi ya? Ada jungkit-jungkit, ada spider web gitu. Selanjutnya ada kelas musik dan seni atau art area. Di sini anak-anak akan belajar apapun yang berhubungan dengan seni. Selanjutnya ada lagi kelas A Yusuf. Selain itu juga merupakan area culture. Di situ anak-anak belajar tentang hewan, tentang botani, tentang bumi, tentang sains dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga kelas A Muhammad. Di situ nanti akan digunakan sebagai kelas sensori. Selanjutnya ada kelas B Musa. Kelas B Musa digunakan sebagai practical life area. Di situ anak-anak akan belajar tentang keterampilan hidup, ada bagaimana cara memakai baju sendiri, mengupas bawang atau keterampilan yang lain. Dan yang terakhir ada kelas toddler Sulaiman. Di situ digunakan sebagai matematik area. Di situ anak-anak akan belajar tentang mengenal angka, mengenal geometri, mengenal bangun ruang dan lain sebagainya. Itu saja untuk kelas-kelasnya. Selanjutnya ruang umum yang lainnya adalah kamar mandi. Kita mempunyai 2 kamar mandi. Kemudian di depannya ada tempat wudhu. Anak-anak bisa praktek wudhu di situ. Kemudian di sebelah kamar mandi ada dapur. Di situ biasanya digunakan untuk mengolah bahan makanan yang akan dimakan anak-anak pada waktu siang. Kemudian di sebelah dapur ada gudang, tempat untuk menyimpan barang-barang yang belum kita gunakan. Anak-anak, untuk jadwal belajar dan bermain kita ketika nanti kita sudah belajar di sekolah, seperti ini kegiatannya. Yang pertama, anak-anak datang ke sekolah, kemudian setelah itu langsung cuci tangan pakai sabun, setelah itu meletakkan tas di kelas, setelah itu menemui ustazah kelas, kemudian meminta kertas untuk melakukan kegiatan jurnal dan abaca. Nah, kita masuknya jam 7:30 sampai jam 12 insya Allah. Untuk jam 7:30 itu tadi yang akan kita lakukan, yaitu jurnal dan abaca. Tapi nanti dilakukan oleh ustazah ketika anak-anak sudah datang. Jadi datang langsung jurnal begitu ya. Anak-anak datang lebih baik paling tidak 10 menit sebelum kelas dimulai. Setelah itu jam 7.45 sampai jam 8 anak-anak akan melakukan kegiatan senam agar badannya lebih sehat. Kemudian jam 8 sampai jam 8.15 anak-anak waktunya makan kue. Nah, setelah itu jam 8.15 sampai setengah 9 anak-anak kemudian wudhu, yang dilanjutkan oleh sholat duha jam 8:30 sampai jam 9 kurang seperempat atau jam 8.45.
Setelah sholat duha, anak-anak jam 8.45 sampai jam setengah 10, kemudian anak-anak tahfidz. Untuk QDA dijadikan satu dengan kelas QDA. Maksud Ustazah adalah kelas QDA Yusuf dan QDA Muhammad jadi satu. Kemudian untuk QDB juga jadi satu begitu. Setelah itu jam setengah 10 sampai jam 10 kurang seperempat anak-anak moving karena akan ada kegiatan selanjutnya yaitu wafa. Wafa dilaksanakan jam 9.45 sampai jam 10.15. Jam 10.15 sampai jam 11.15 anak-anak melakukan kegiatan Montessori area. Untuk toddler nanti selama 1 minggu kegiatan areanya adalah area art area dan art area dan practical life. Kemudian KDA ada sensory dan culture. Kemudian KDB ada language dan matematik. Kemudian setelah Montessori area, anak-anak persiapan makan siang. Setelah itu untuk makan siang jam 11.15 sampai jam 11.45. Kemudian jam 11.45 sampai jam 12 anak-anak review dilanjutkan dengan pulang. Begitu untuk kegiatan pembelajaran selama masa pandemi. Jadi masih sampai jam 12 saja, insya Allah seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya mulai dari penjelasan Ustazah Leni awal tadi sampai akhir. Semoga bermanfaat dan lebih membuat anak-anak paham tentang sekolah kita yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.